Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa kembali dengan saya di channel Kang Safar. Di video kali ini kembali saya akan berbagi informasi untuk teman-teman yang sedang mendaftar atau bahkan sudah mendaftar CPNS 2024. Dan menurut informasi bahwa tahapan pendaftaran ini akan ditutup di tanggal 10 September nanti ya. Jadi masih ada waktu untuk teman-teman yang belum melengkapi berkas ataupun dokumen yang diperlukan, segera jangan nunggu di hari terakhir, karena biasanya kalau kita buka web web CSS CSN di hari terakhir, suka banyak kendala begitu ya, karena saking banyaknya yang mengakses begitu. Nah teman-teman, kali ini saya ingin share tentang kisi-kisi ya soal SKD CPNS 2024. Nah bagi teman-teman yang sudah mendaftar CPNS di tahun ini 2024, yuk bersiap untuk menghadapi tes seleksi kompetensi dasar atau SKD dengan mengetahui kisi-kisi soalnya. Nah, seperti diketahui bahwa untuk SKD itu terdiri dari 3 aspek ya teman-teman. Yang pertama ada TWK atau tes wawasan kebangsaan, kemudian yang kedua ada TIU, tes intelijensia umum, dan yang ketiga ada TKP atau tes kepribadian. Dan masing-masing penjelasan dari ketiga kisi-kisi tadi, 3 aspek tadi, kita akan coba bahas di sini teman-teman ya. Baik, kita langsung saja ke kisi-kisi yang pertama, yaitu TWK ya atau tes wawasan kebangsaan. Nah, untuk tes wawasan kebangsaan ini atau TWK ini terbagi menjadi 5 aspek teman-teman ya. Yang pertama ini ada aspek nasionalisme. Mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Kemudian yang kedua ada aspek integritas. Maksudnya adalah mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Lalu yang ketiga ada aspek bela negara. Mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Selanjutnya yang keempat, aspek pilar negara. Mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengalaman atau pengamalan ya. Pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, UUD Negara RI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kelima adalah aspek bahasa negara. Mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah ini teman-teman 5 item atau 5 aspek yang ada pada TWK ya, tes wawasan kebangsaan. Jadi bagi teman-teman yang akan mempelajari soal-soal berkaitan dengan SKD aspek TWK ini, bisa teman-teman pelajari per item yang 5 ini gitu ya. Nasionalisme, kemudian integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa negara. Kemudian kisi-kisi yang keduanya untuk SKD ini ada TIU ya teman-teman, atau tes intelijensia umum. Nah untuk TIU atau tes intelijensia umum ini terbagi menjadi 3 aspek. Ada yang pertama aspek kemampuan verbal, yang kedua aspek kemampuan numerik, dan yang ketiga aspek kemampuan figural. Nah untuk aspek kemampuan verbal ini terbagi menjadi 3 lagi teman-teman. Ada analogi, silogisme, dan analitis ya. Bisa teman-teman sambil dibaca penjelasan dari masing-masing itemnya. Kemudian aspek yang kedua ini kemampuan numerik, ini ada atau terbagi menjadi 4 ya, 4 item. Yang pertama ada berhitung,
kemudian deret angka, ada perbandingan kuantitatif, dan ada soal cerita ya. Ini ada 4 untuk kemampuan numerik. Nah, selanjutnya untuk aspek kemampuan figural, ini terdiri dari 3 item, ada analogi, kemudian yang keduanya ada ketidaksamaan, dan yang ketiga adalah serial. Nah, sekali lagi untuk penjelasannya bisa teman-teman lihat di penjelasannya ya. Nah, ini juga teman-teman untuk mempelajari soal-soal berkaitan dengan aspek TIU ini, bisa teman-teman pelajari berdasarkan item-item yang ada di sini gitu ya. Jadi di apa namanya semakin dipecah menjadi hal-hal yang kecil, ini akan mempermudah teman-teman untuk mempelajari dan memahaminya begitu ya. Kemudian untuk aspek ataupun yang ketiganya, kisi-kisi yang ketiga dari SKD ini ada TKP atau tes kepribadian. Nah, untuk TKP atau tes kepribadian ini terbagi menjadi 6 aspek teman-teman ya. Ada 6 item di sini. Ada pelayanan publik, ya, kemudian ada jejaring kerja, ada sosial budaya, kemudian ada teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, lalu ada profesionalisme dan anti radikalisme. Jadi ada 6 di sini. Nah, ini untuk penjelasannya bisa teman-teman lihat langsung di sini ya. Jadi penjelasan ini juga untuk apa namanya? Untuk lebih menambah pemahaman ya buat teman-teman. Artinya kategori soal yang nanti akan teman-teman lihat di bagian TKP ini kira-kira masuknya ke aspek yang mana? Pelayanan publik kah? Jejaring kerja kah? Sosial budaya gitu ya. TIK, profesionalisme ataukah anti radikalisme. Nah, ini ya. Ini teman-teman tiga apa namanya? Tiga aspek yang ada pada kisi-kisi SKD ya, atau tes kemampuan dasar. Ini tes yang pertama yang akan teman-teman hadapi, yang mana di tes SKD ini ada apa namanya? Ada PG ataupun passing grade, ada batas minimal nilai yang harus teman-teman capai gitu ya. Setelah teman-teman capai, nanti akan dibandingkan dengan teman-teman yang juga mencapai passing grade yang lain gitu ya. Kemudian nanti di situ akan diambil nilai tertinggi di antara yang sudah mencapai passing grade. Jadi harapannya teman-teman yang nanti akan mengikuti tes SKD bisa dimaksimalkan persiapannya dari sekarang gitu ya. Nah, untuk jadwal SKD CPNS di tahun 2024 ini berada pada kisaran tanggal 16 Oktober sampai dengan 14 November 2024. Jadi masih ada waktu sekitar 1 bulanan teman-teman ya ke pelaksanaan SKD CPNS tahun 2024 ini. Silakan teman-teman selama 1 bulan ke depan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh hasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Jangan lupa diiringi selain usaha, ikhtiar lewat belajar, mempelajari soal-soal dan lain sebagainya. Jangan lupa juga minta doa kepada kedua orang tua gitu ya, kepada keluarga dan kerabat dekat begitu. Agar di dalam pelaksanaannya diberikan kelancaran, kemudian mendapatkan hasil yang maksimal, kemudian apa yang pada akhirnya teman-teman bisa lulus CPNS di tahun 2024 ini. Baik, itu saja informasi yang bisa di-share untuk teman-teman para peserta ya yang sudah mendaftar CPNS tahun 2024 ini. Sekali lagi, semoga di dalam pelaksanaannya diberikan kelancaran dan mendapatkan hasil yang maksimal. Amin, teman-teman ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.